Semangat pagi. Hai anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Di hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami kelainan otot pada manusia dan dapat mengerti ciri-ciri komik. Kita akan belajar macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, kemudian tetanus. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentikan secara tiba-tiba salah gerak. Tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham mengenai macam-macam gangguan atau penyakit otot pada manusia? Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apakah anak-anak pernah merasakan lehernya, punggung sini terasa sakit, mau menoleh rasanya nyeri? Tahu sebabnya apa? Nah, bisa terjadi karena salah bantal, yaitu suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku. Leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan. Nah, kira-kira bagaimana cara terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Untuk yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Untuk yang ketiga, jangan tidur memakai kipas angin langsung menghadap ke tubuh. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja,
bisa miring atau terlentang. Yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, itu supaya kalian terhindar dari penyakit salah bantal. Nah, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilih satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia, kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa sih itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar yang tidak bergerak sehingga menjadi suatu cerita yang mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kita akan belajar ciri-ciri komik. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Nomor 6, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, bagaimana anak-anak? Supaya lebih jelas lagi, anak-anak bisa membaca di buku-buku yang lain atau membaca di buku tema untuk menambah pemahamannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.